Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ulama anal kurama yang kita muliakan bersama-sama, Profesor Dr. Suyitno MAG. Beliau sudah berkali-kali ke kampus kita, ke kampus Tribakti. Ini berarti menunjukkan bahwasannya kecintaan beliau kepada kita luar biasa. Semoga ini yang kedua kali, insya Allah akan ada yang ketiga kali dan berkali-kali kesempatan untuk kami. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu Dr. Septina Ningrum, matur suwun rawuhipun Bu, jauh-jauh dari Tulungagung nggih. Dari Blitar. Matur suwun rawuhipun. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, kami teruskan. Selamat datang kepada beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdullah Ghafa Bihi Mahrus, Ketua Senat Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Kepada segenap rektorat, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, para dekanat, sivitas akademika, para mahasiswa, mahasiswi Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah dalam satu majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Kita akan membahas tentang bagaimana karakter daripada kurikulum merdeka. Yang penting tidak merdeka dalam berkurikulum, tapi kurikulumnya itu yang merdeka. Dimana kalau kita melihat pada dasar pemikiran satu perguruan tinggi seperti yang telah ditetapkan di dalam satu piagam perguruan tinggi yang dicetuskan oleh University of Bologna di Italia, itu muncul satu kaidah yang sampai sekarang kaidah tersebut dipakai, yaitu Constituo Habita. Constituo Habita ini menyatakan bahwa setiap mahasiswa atau siapapun yang berada di dalam perguruan tinggi, dia memiliki satu pemikiran yang bebas. Akan tetapi kalau kita melihat dari sejarah perguruan tinggi yang ada, yang paling tua perguruan tinggi di dunia ini tiada lain adalah Universitas Qarawiyyin, satu universitas yang didirikan oleh seorang perempuan yang bernama Fatimah Al-Fikhri. Ini kalau kita melihat asal muasal daripada terciptanya satu makhluk perguruan tinggi, semuanya berawal dari masjid. Qarawiyyin berasal dari masjid. Al-Azhar awalnya juga dari masjid. Kemudian Universitas Bologna itu pun juga awalnya yaitu satu church atau gereja. Jadi semuanya berawal dari dasar agama. Salah besar kalau seandainya perguruan tinggi dia tidak mempedulikan kaidah-kaidah, norma-norma dan nilai-nilai agama. Ini adalah salah besar. Karena munculnya perguruan tinggi ini diawali dari lembaga keagamaan, bahkan tempat peribadatan. Nah, Institut Agama Islam Tribakti ini insya Allah salah satunya perguruan tinggi yang istiqomah akan mengikuti kaidah-kaidah, norma-norma dan nilai-nilai agama
karena Institut Agama Islam Tribakti selamanya ila yaumil qiyamah insya Allah tetap berafiliasi dengan pondok pesantren, tidak akan pernah lepas dari kaidah-kaidah manhaj salaf. Kita tidak mau dikatakan sebagai asyaqiyyu man kharaja an manhaji aslafihi. Tidak mau kita dikatakan sebagai salah satu perguruan tinggi yang merugi. Kenapa? Dikarenakan dia keluar dari manhaj para pendahulu-pendahulunya. Walaupun toh dalam waktu dekat ini sudah menjadi sinyal ketika Prof. Suyitno hadir di tengah-tengah kita, dan kita tahu kemarin kita ini disurvei. Jadi Prof, kemarin kita ini divisitasi Prof, ada asesmen lapangan, ada 2 visitors, 2 datang secara langsung, 1 via Zoom, disurvei kelayakan untuk beralih bentuk menjadi universitas. Dan alhamdulillah dalam beberapa jam kami dihisab, sukses sudah kami tanda tangani bersama dengan ketua yayasan untuk siap berubah bentuk menjadi universitas. Kalau beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, ini menjadi sinyal. Ini insya Allah bintang kejorannya akan muncul, alias SK-nya ini sebentar lagi insya Allah akan muncul. Ini satu sinyal tersendiri. Jadi rawuhnya beliau ini adalah doa untuk kita untuk beralih status menjadi yang lebih baik, menjalani hidup yang baru, insya Allah penuh sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana barik lana fima razaqtana wa qina Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma atina al-jannah wal abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wal Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram sahibul fadilah yang kita muliakan, yang kita takdimi, Ketua Senat Institut Agama Islam Tribakti Kiai Haji Abdullah Kafabih, yang juga kita muliakan Pak Rektor Gus Reza atau Dr. Kiai Haji Reza Zahid yang hari ini juga hadir. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Pak Dr. Badrus yang juga hadir, dan juga Wakil Rektor 2. Ini kalau Wakil Rektor 2 itu biasanya yang ngurusi akomodasi, transportasi, sisi yang lain. Ini Pak Jauhar nih. Hadir juga ini Pak Kiai, bersama saya ada Kepala Balai Diklat Surabaya, ini Pak Ja'far, yang kelihatannya tua padahal memang sudah tua. Bersama Ibu juga dari Balai Diklat. Yang saya cintai, saya banggakan, terutama para dosen yang mungkin hadir, yang tidak bisa saya buat satu persatu, para Kaprodi, Staris Prodi, dan jajaran keluarga besar Tribakti. Terkhusus para, saya ingin sapa dulu yang mahasiswi, karena tadi mahasiswanya banyak terlambat. Kata Pak Jauhar, memang ngurusi mahasiswa lebih gampang daripada ngurusi mahasiswa. Pengalamannya karena anak beliau itu tiga-tiganya laki-laki ya, itu susah. Kenapa? Dulu waktu beliau jadi anak juga susah, makanya kemudian sekarang punya anak jadi susah. Tentu pertama alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada hari ini yang kedua kalinya saya sowan tabarukan di kampus Al-Jami'ah Al-Kabirah. Insya Allah sebentar lagi akan jadi Al-Jami'ah
la institut fakot walakin al jamiatul kubro. Jadi insya Allah akan jadi universitas yang besar seperti yang dimimpikan pada sejarah bagaimana universitas itu lahir. Dan saya selalu semacam memberikan penekanan, sangat layak Tribakti ini menjadi epicentrum pendidikan bukan saja di Kediri, buat saya Jawa Timur bahkan Indonesia, dengan berbagai reasoning yang sangat kuat. Pertama, sejarah keilmuan, tradisi ilmu yang sangat kuat di sini. Tidak usah diragukan kalau ilmu-ilmu alat di sini ya. Itu berkali-kali saya sampaikan ke Kiai Abdullah Kafabih ketika saya sowan pertama dulu. Juga dengan Gus Reza bahwa tidak ada istilahnya mestinya Pondok Lirboyo dengan segala varian pendidikan yang termasuk dan tinggi itu tidak maju. Karena dari sisi nasabnya, leluhurnya, tradisi akademiknya memang dari dulu-dulunya orang-orang yang sangat hebat. Sehingga kalau kemudian ingin jadi universitas mestinya sudah lama sekali, tapi nggak apa-apa. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita boleh terlambat start, tapi dalam konteks maraton nanti finishnya kita duluan. Nah, gitu kira ya. Startnya kita boleh belakangan, tapi finishnya nanti duluan. Kita akan lebih cepat. Menjadi perguruan tinggi, walking is not enough. Running is not enough. But have to run and jumping up. Jalan tidak cukup, lari tidak cukup, tapi apa yang dibutuhkan? Lari dan melompat. Karena ini era di mana kita semua tahu era digital, era revolusi industri, yang semua kita ditantang dengan berbagai anomali-anomali. Generasi yang kita hadapi sudah beda. Ini saya percaya yang saat depan ini pasti rata-rata ini generasi Z. Kelahirannya berarti di atas tahun 90-an sampai 2010-an. Ada nggak yang kelahiran di atas 2010? Tua banget gitu loh kalau di atas 10 begini kan. Gus Reza termasuk kira-kira generasi milenial. Kelihatan dari pemakaian, kalau kita ini kolonial gitu, pakai batik, apalagi beliau pakai sarung, ini generasi Suriah ini. Beliau generasi Tanfidiyah. Jadi kalau generasi Tanfidiyah itu kata Gus itu memang tidak boleh pakai sarung, harus pakai celana pakai jin. Ini bahaya juga nih, jin yang dipakai ini. Memang beda. Dari performance kita udah beda, antara sudah sangat mudah dibedakan antara penampilan Pak Ja'far dengan Gus Reza. Jauh banget kan? Walaupun pakai minyak wangi yang merek apapun ya baunya masih bau sudah 40-an. Memang beda. Lah, yang kita hadapi, Bapak sekalian saya hormati, generasi yang akan datang itu generasi Z dan generasi Alpha. Yang indikatornya itu orang-orang yang serba quick respon, digital era, instan, kompleksitasnya tinggi, tidak cukup indoktrinasi, tapi juga harus dilakukan dengan cara-cara yang sifatnya tantangan, penuh challenging. Nah ini kurikulum Merdeka Belajar ini yang berkali-kali disebut dengan kampus Merdeka Belajar ini sebenarnya memberikan ruang itu yang aslinya sesungguhnya setiap pondok pesantren apalagi pondok yang gede ini dari sononya dulu para muassis kita, para guru-guru kita, para kiai kita itu aslinya sudah memberikan ruang yang namanya belajar itu memang mandiri dan otoritatifnya ada di pondok. Masih ingat enggak dulu beberapa pondok yang enggak mau kurikulum pemerintah? Itu tahun 70-an ya, tahun 70-an apalagi tahun 60-an ya. Ketika Orde Baru membuat kebijakan, maka rata-rata pondok itu pasti menolak karena ingin mandiri. Jadi aslinya pondok itu sudah lama menerapkan kampus Merdeka Belajar, cuman dulu tidak diistilahkan itu. Dulu yang penting pondok itu belajarnya lepas dari kontrol
otoritas pemerintah karena ingin mandiri. Sehingga sekarang yang kita lakukan sesungguhnya tinggal mengembalikan masa itu. Mengembalikan masa itu bahwa yang namanya kampus, yang namanya lembaga pendidikan memang sudah seharusnya mandiri. Bapak sekalian, mengapa kemandirian itu penting dan mengapa kampus harus melihat dari berbagai sisi tentang keilmuan? Tadi Gus Rizal menyampaikan, selain kemandirian, sejarah kampus, sejarah universitas selalu bersentuhan dengan agama. Yes, itu tepat sekali. Abad kedua Hijriah selalu saya sebut-sebut, di mana masa puncak kejayaan Islam, Al-Ma'mun ditandai dengan kejayaan ilmu. Kalau kita baca sejarah Tarikhul Islam, sejarah Abbasiyah itu kalau kita baca Al-Ma'mun, itu adalah masa di mana masa kejayaan ilmu di kekhalifahan Islam. Kemudian nanti dilanjutkan dari Harun ar-Rasyid. Ibnu Sina itu lahir pada masa-masa itu, abad kedua Hijriah. Lahir sebagai seorang ilmuwan, bukan lahir ke dunia ya, lahir sebagai seorang ilmuwan. Kalau kita baca siapa Ibnu Sina? Ibnu Sina itu terkenal dengan Al-Qanun fit Tib. Ini sebuah kitab menjadi magnum opus, buku sucinya di dunia kedokteran. Sampai hari ini semua ilmu kedokteran kalau membuka tentang teori kedokteran, referensi pokoknya itu Al-Qanun fit Tib. Yang lahir dari seorang Ibnu Sina. Siapa Ibnu Sina? Beliau seorang agamawan, seorang filosof Islam, seorang ahli fikih, paket lengkap. Jadi aslinya memang tradisi ilmu itu basisnya agama. Artinya basisnya itu pondok. Maka waktu saya direktur Diktis dulu saya punya program, salah satunya itu apa? Pengarus utamaan Al-Jami'ah, atau sebuah istilah yang kemudian melahirkan Ma'had Al-Jami'ah. Semua kampus harus punya Ma'had Al-Jami'ah, pondok kampus, pesantren kampus. Makanya dulu edaran saya itu kalau mau jadi UIN wajib punya Ma'had Al-Jami'ah. Tulungagung itu misalnya saya dorong akhirnya Rusunawan jadi Ma'had. Kediri termasuk belum, karena ma'hadnya belum kelihatan, masih proses ini. Dalam rangka itu apa? Dalam rangka mengembalikan kejayaan ilmu itu, basisnya ma'had. Tidak ada yang namanya sekularisasi ilmu, itu tidak ada. Yang ada adalah integrasi ilmu. Ilmu itu mu'alakun bainahum, saling ketergantungan. Satu sama lain membutuhkan. Ilmu agama butuh ilmu umum butuh ilmu agama. Seorang Albert Einstein, coba Anda baca di quote-nya yang sangat populer, adik-adik para SMA, anak-anak SMA aja hafal. Science without religion is lame, religion without science is the blame. Saling membutuhkan. Jadi ilmuwan umum butuh agama, ilmuwan agama butuh umum. Saya kira cara pandangnya Albert Einstein ini itu pasti kembali ke abad 2 Hijriah, di mana seorang ilmuwan satu paket lengkap punya berbagai bidang ilmu. Nah, hari ini kita lihat seolah-olah kita berpikirnya kalau orang agamawan mikirin hanya ilmu usuluddin, ulumuddin, nanti kemudian orang-orang yang non agamawan akan bicara tentang ulumul kauniyah wal ulumul insaniyah. Seolah-olah ini tiga coupling ini dianggapnya beda antara ulumul diniyah, ulumul insaniyah, wal ulumul kauniyah. Jadi seolah-olah ada pengaplingan, ilmu agama berdiri sendiri, ilmu sosial humaniora berdiri sendiri, ilmu kealaman saintek berdiri sendiri. Padahal itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, lahirnya universitas, adik-adik sekalian, termasuk konsep kampus merdeka belajar
aslinya itu ingin mengembalikan integrasi ilmu itu. Jadi Kemenak itu insya Allah kita lebih duluan dalam konsep ini. Karena kita menghendaki integrasi ilmu itu lewat lahirnya kampus baru dengan universitas, ditambah harus ada Ma'had Al-Jamiah. Lah, Pondok Lirboyo sudah punya basis. Basisnya dari awal sudah pondok. Berarti tinggal klik jadi universitas sudah selesai. Instrumennya sudah terpenuhi. Maka tidak ada alasan tidak mempercepat proses itu. Nah, semalam waktu sama-sama di Semarang dengan Gus Men, saya udah pamit, Gus saya mau sowan ke Lirboyo, ke Tribakti. Salam dengan Panjenenganipun Kiai Abdul Kafabi dengan Gus Reza. Termasuk saya laporkan insya Allah segera menuju universitas. Nanti kalau pas ke Jakarta Gus, diingatkan lagi Gus Men kan sering lupa tuh. Sering lupa, tinggal tanda tangan aja bisa numpuk lama sekali kalau nggak diingatkan. Nah itu dimanfaat aja Gus pada saat rapat itu. Artinya sudah divisitasi, tadi istilah beliau dihisab, ya, keren banget bahasa dihisab. Mudah-mudahan timbangannya jumlahnya ke atas ya. Jadi menjadi ahlul jannah kira-kira gitu kan. Jadi ahlul yamin. Bapak sekalian, nah yang kedua, dalam konteks mengaplikasikan itu semua, di era digital ada yang disebut dengan butuh kolaboratif. Maka lalu kemudian ada istilah kuliah itu, ada kuliah di luar prodi, di luar fakultas, di luar universitas. Jadi adik-adik ini nanti dalam mata kuliah tertentu dalam satu prodi, Anda bisa ngambil mata kuliah di luar prodi. Ini prinsip-prinsip dari kampus pendidikan Merdeka Belajar. Atau mengambil di luar fakultas. Atau bahkan Anda bisa mengambil ke universitas yang lain. Bisa yang sama-sama swasta, misalnya ke Unisma, bisa ke UIN yang diinginkan, tentu bekerja sama dengan rektornya. Ini lagi-lagi maknanya apa? Kolaboratif. Kampus tidak mungkin hidup sendiri. Ini eranya era kerjasama. Eranya kita saling sapa. Dosennya pun bisa saling riset kolaboratif. Tim teaching kolaboratif. Sehingga ilmu anak-anak ini akan ada insight, ada pencerahan dari berbagai bidang. Sekali lagi, bisa jadi lab tertentu yang nggak ada di sini, anak-anak, para mahasiswa bisa belajar ke lab kampus lain. Keywordnya adalah adanya kolaborasi. Nah, sekali kampus Merdeka Belajar mengharuskan kita semua membuka luas-luas networking, membuka luas-luas jaringan, baik dosennya, mahasiswanya. Bahkan di Diktis, ini kami dengan Pak Dirjen terakhir sebelum saya dilantik, kita punya program double degree ke Universitas Utara Malaysia. Insya Allah nanti itu full beasiswa LPDP. Nanti akan ada 2 gelar, ada gelar yang di Indonesia dia kuliah jenjang S2 atau S3, lalu kemudian beberapa mata kuliah diambil di sana, atau riset di Indonesia, ngambil mata kuliah di sana, atau ngambil mata kuliah di Indonesia, riset di sana. Dengan twin degree, 2 gelar sekaligus. Nah yang begini kan dalam rangka apa? Dalam rangka sekali lagi kolaboratif. Kalau tidak cukup di dalam negeri, kita pun harusnya bisa berkolaborasi dengan kampus-kampus luar, termasuk tempatnya Gus Reza, Universitas Yaman ya, di Hadramaut, ya, yang Al-Aqaf ya. Saya kira itu juga bagian penting kita berkolaborasi. Tidak hanya kita ngirim sana kemudian dapat gelar di sana, tapi juga kuliah sebagian di sini, lalu mungkin risetnya di sana, gelarnya dapat 2, 1 dari Tribakti, 2 dari sana. Kalau kita bisa begitu, reputasi kampus kita itu dengan sendirinya juga terangkat. Jadi mahasiswa yang kuliah di Tribakti mendapat 2 gelar sekaligus, 1 di kampus yang dituju sebagai tempat kolaborasi, 1 di kampus induknya. Tapi NIM utamanya harus diurus di kampus induk, karena pintu masuknya di kampus induk. Nah, pola-pola kolaborasi seperti ini Ibu sekalian, adik sekalian, ini hari ini menjadi keniscayaan, menjadi kebutuhan. Jadi kita nggak bisa kemudian seperti kata dalam tempurung. Saya yakin tadi kalau bicara tentang ulumuddiniyah udah selesai lah di sini ilmu alatnya.
Tapi kita juga harus membuka cakrawala adik-adik semua, bagaimana dengan ulumul insaniyah, bagaimana dengan ulumul kauniyah, supaya apa? Integrasi ilmu, lahir sosok-sosok baru, Ibnu Sina baru, itu akan lahir dari Tribakti. Kita sudah punya modal sosial, sudah punya modal intelektual. Kampus UIN rata-rata belum semuanya punya pondok, belum punya ma'had. Mereka punya ambisius, punya keinginan yang kuat, tapi sayangnya belum semuanya punya sumber SDM yang memadai. Itu problem di UIN. Belum lagi biasanya kalau negeri kan problemnya adalah birokrasi. Nah, swasta seperti kita ini mau ngapain aja sangat-sangat leluasa. Di UIN itu Bapak sekalian, ngasih honor dosen ada standarnya, tidak boleh lebih. Nah kalau di Tribakti itu mau sejam dibayar 5 juta, 10 juta, nggak apa-apa Pak Jawhar. Karena saking otoritatifnya berada di kampus. Mungut SPP juga sama Gus. Di UIN itu dibatasi, ada PMA-nya. Tidak boleh lebih dari angka yang ditetapkan PMA itu. Ada sumbangan pendidikan, nggak boleh. Namanya kan UKT. Uang kuliah tunggal yang semuanya harus masuk di situ. Sudah dihitung, kalau misalnya prodi ini sekian ratus ribu misalnya, itu nggak boleh lebih. Lah kalau di swasta, mau apapun istilahnya, sumbangan pendidikan, sumbangan pembangunan, sumbangan jariah, apapun boleh. Ini bedanya negeri swasta. Maka sesungguhnya kampus swasta itu kalau ibaratnya sebuah usaha, ini sama dengan kampus PTNBH yang sejak lahirnya sudah punya BH. Maksudnya badan hukum. Jangan ngeres Pak Jafar tuh ngeres aja pikirannya. Jadi artinya lahir itu Anda itu sudah sangat mandiri. Kalau perguruan tinggi negeri kan satu dimulai dari namanya Satker PNBP. Penerimaan negara bukan pajak. Itu setiap pendapatan nyetor ke negara. Kedua namanya kampus BLU. Jadi tahapan-tahapannya itu belum boleh menjadi BLU kalau belum clear di PNBP-nya. Menjadi BLU itu syaratnya sangat ketat. Kampus Badan Layanan Umum semi swasta. Pendapatan dari kampus yang non akademik misalnya unit bisnis macam-macam itu boleh menjadi pendapatan kampus, kalau tidak selesai di tahun itu bisa dimanfaatkan tahun berikutnya. Terakhir menjadi PTNBH. Jadi langkah untuk PTNBH itu tahapannya panjang. Lah kampus yang swasta lahir ceprot langsung PTNBH, bukan BLU lagi Pak, langsung PTNBH. Jadi panjenengan para dosen itu bersyukurlah ngajar di swasta bebas mendapat honor berapapun, termasuk tidak dihonori. Kalau pas pendapatannya turun, kan swasta begitu kan? Swasta itu fluktuatif. Kalau pas pendapatannya naiknya juga signifikan. Kalau pendapatannya turun ya kadang-kadang ya turun. Nah kalau negeri enggak, dia sifatnya flat. Kalau udah segitu ya segitu. Negara harus hadir dengan jumlah angka-angka yang sudah ditentukan itu. Nah, dalam konteks tata kelola kampus, apalagi dengan konsep Merdeka Belajar, di sini swasta sesungguhnya sangat luas, tidak terikat dengan regulasi yang ketat. Kemanapun kita bisa bersinergi, aturan apapun bisa kita buat sedemikian rupa. Ketua Senat, Gus Rektor bisa dengan leluasa, termasuk mendapatkan sumbangan dari berbagai negara asing, tentu saja sepanjang sevisi dengan kehidupan berbangsa dan negara kita ya. Kalau kita kan clear ya, kadang-kadang ada kampus-kampus tertentu yang nakal, ya, sumbangan dari beberapa negara yang kemudian negara itu ada masalah intoleransi misalnya, nah itu yang pasti kita awasi. Tapi kalau namanya Lirboyo ya semuanya pasti sudah clear. Nah itu contoh betapa kita sangat leluasanya menjadikan kampus ini lebih leluasa dengan konsep Merdeka Belajar dan kampus berdiri. Yang terakhir Bapak sekalian, dengan konsep kolaboratif, insya Allah yang ketiga, konsep Merdeka Belajar menjadikan anak-anak bisa menghasilkan entrepreneur, kewirausahaan. Sekarang ini kalau kita bicara PNS, kelihatan sudah terkubur. Buang jauh-jauh mimpi jadi PNS. Kita masih ingat, saya dulu diajari kiai-kiai kampung saya, kok jadi PNS? PNS itu loh, nanti subhat, itu dulu.
Ternyata fatwa itu sekarang terjadi. Belakangan PNS sudah semakin nggak ada lagi Pak. Ditutup Undang-Undang nomor 5 2015 tentang ASN. Sekarang hanya ada P3K. Sebuah jabatan ASN yang hanya kontrak. Lama-lama PNS itu hilang. Berarti benar para kiai kita dulu. Nggak usah mikirin PNS. Yang penting kita punya life skill. Kompetensi. Jangan pernah puas dengan kompetensi bidang ilmu yang kita miliki. Karena anak hari ini, anak generasi Z itu harus multi talent. Di satu sisi kuat di bidang ilmunya, tapi juga punya talent di bidang IT. Kalau perlu bidang kewirausahaan, apalagi. Jadi one talent is not enough. Harus banyak talent. Jadilah sebagaimana warung yang banyak menu. Butuh ini ada. Jangan jadi warung yang menunya tunggal. Apa Mbak isi apa yang dijual Mbak? Pecel. Nah, Pak Jafar mulai kebayang kalau pecel. Kalau pecel itu kan pasti sayur dengan udah. Jadilah Anda seperti rumah makan Padang. Kun ka rumah Padang, wala kun pecel warung. Jadi jadilah seperti rumah Padang itu. Jadi wala takun saya kayak rumah pecel. Ya kalau orang nanya, bisa ya masak pecel? Akhirnya ketika orang mencari, ada enggak sambal lado? Ada enggak rendang? Ada enggak ini dan itu? Kita enggak punya. Nah, era digital menuntut kita banyak kompetensi. Dan sekali lagi mengapa dirumuskan ini kampus Merdeka Belajar termasuk kurikulumnya Merdeka ini juga menjadikan mahasiswa agar kaya dengan talent. Maka lalu diberikan kekuatan terkait entrepreneur, proyek sosial, riset kolaboratif, itu sekali lagi dalam rangka menyiapkan generasi yang tangguh, generasi yang maju, kemudian bisa beradaptasi dengan zamannya. Tadi saya sampaikan bahwa hari ini al-an huwal al-an itu sudah terlambat. Today is today, it is very very late. Hari ini adalah al-an huwal ghoda. Today is tomorrow. Hari ini adalah esok. Yang kita kerjakan hari ini untuk kepentingan hari esok. Berarti yang kita pelajari harus prediktif. Bukan al-an huwal amsi. Al-an huwal al-an saja udah terlambat, apalagi al-an huwal amsi. Mari kita memperkaya diri keilmuan, kompetensi, man yazra fal yahsud. Walakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.